bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Jalianti dari kelas 12 IKJB. Dalam video ini kita akan bahas sesuatu yang jadi tulang punggung hampir setiap kantor modern. Cara membangun dan mengelola jaringan LAN yang benar-benar efektif. Kita akan jelajahi tidak hanya cara pasangnya, tapi juga bagaimana menjaganya agar aman, cepat, dan benar-benar mendukung produktivitas tim. Jadi, mengapa LAN itu sangat penting? Pertanyaannya, kenapa sih kita repot-repot bangun LAN? Nggak cuma biar bisa internetan. Pertama-tama, kolaborasi jadi lancar banget. Bayangin bagi-bagi file besar dalam hitungan detik tanpa harus kirim email bolak-balik. Yang kedua, akses data cepat jadi super cepat. Data tersimpan di central server, jadi semua orang bisa kerja tanpa delay. Dan yang paling krusial, keamanannya jauh lebih terkendali. Kita yang pegang penuh kendali atas data sensitif perusahaan, terlindung dari ancaman luar. Intinya, LAN yang handal itu bukan lagi fasilitas, tapi fondasi utama buat operasional bisnis yang smooth dan produktif. Di slide ketiga ada tahap perencanaan. Oke, sebelum beli perangkat mahal-mahal, perencanaan itu wajib hukumnya. Ini peta jalana. Langkah pertama, pahami kebutuhan bisnis Anda dulu. Butuh berapa komputer, aplikasi apa yang dipakai, ini menentukan segalanya. Dari situ kita baru tentukan spesifikasi teknikalnya, butuh bandwidth berapa besar, butuh server yang bagaimana. Terakhir, barulah kita pilih topologi jaringan yang paling pas, mau yang model star, ring, atau yang lainnya. Perencanaan yang matang di awal akan menghemat waktu, uang, dan sakit kepala Anda di kemudian hari. Slide yang keempat, memilih komponen. Setelah perencanaan matang, sekarang kita pilih ototnya, yaitu komponen hardware. Router ini gerbangnya jaringan Anda ke internet. Switch ini jantungnya LAN yang menghubungkan semua komputer agar bisa komunikasi. Jangan lupa kabel jaringan, pilih antara Ethernet atau fiber optik, sesuaikan dengan kebutuhan kecepatan. Lalu ada server untuk pusat data dan workstation untuk pengguna. Terakhir, skip perangkat keamanan seperti firewall, pilih komponen sesuai dengan skala dan budget Anda, jangan asal beli. Slide kelima ada implementasi fisik. Waktunya turun tangan. Tahap implementasi fisik. Pertama, pasangkan kabel. Ini harus rapi dan terstruktur, ikuti standar warna dan pengkabelan. Percuma punya router cepat kalau kabelnya berantakan. Kedua, tentukan lokasi strategis untuk meletakkan switch dan router. Pastikan pusatnya ada di tempat yang terjangkau semua perangkat. Lalu tes konektivitasnya, pastikan semua perangkat sudah terhubung dan bisa berbicara satu sama lain. Dan yang sering dilupakan adalah dokumentasi. Catat semua jalur kabel dan konfigurasi fisik, percayalah. Ini akan sangat membantu saat ada trouble di masa depan. Slide keempat, konfigurasi dasar. Hardware udah nyala, sekarang kita nyawain dengan konfigurasi perangkat lunak. Yang paling dasar atau pembagian alamat IP yang rapi, baik secara manual atau otomatis pakai DHCP. Lalu kita membagi jaringan menjadi VLAN. Ini penting untuk mengelompokkan departemen, misalnya agar lalu lintas data lebih teratur dan aman. Terakhir, konfigurasi layanan bersama seperti printer jaringan atau file sharing. Pastikan semua orang bisa akses dengan mudah dan sesuai hak aksesnya. Slide ketujuh ada keamanan jaringan. Now let's talk about security. Ini prioritas utama guys. Pertama adalah firewall. Ini jadi benteng yang mengontrol siapa saja yang boleh masuk dan keluar dari jaringan Anda. Dan selanjutnya antivirus dan anti malware wajib dipasang di semua komputer untuk melindungi dari serangan. Gunakan enkripsi data untuk mengamankan informasi sensitif baik yang sedang disimpan maupun dikirim. Dan yang gak kalah penting, terapkan kontrol akses, beri hak akses ke user dan hanya pada data yang memang mereka butuhkan untuk bekerja. Jangan beri akses berlebihan. Slide 8 ada pemeliharaan rutin. Jaringan yang udah jalan bukan berarti selesai, dia butuh pemeliharaan rutin agar tetap stabil. Pertama, update secara berkala.
selalu perbarui sistem operasi dan firmware untuk dapat patch keamanan terbaru. Kedua, pantau jaringan Anda, gunakan tools monitoring untuk melihat traffic dan mendeteksi masalah secara proaktif sebelum jadi besar. Ketiga, selalu backup konfigurasi router dan switch Anda. Jika ada kegagalan, Anda bisa restore dengan cepat. Terakhir, jadwalkan audit keamanan rutin untuk mencari celah yang mungkin belum Anda sadari. Lalu yang slide 9 ada troubleshooting. Walaupun sudah dirawat, masalah kadang pasti muncul. Nah, ini cara efektif. Pertama-tama, identifikasi skupnya. Masalah cuma di satu komputer atau seluruh jaringan. Ini mempersempit kemungkinan. Yang kedua, periksa konfigurasi. Banyak masalah berasal dari setting IP atau DNS yang salah. Lalu yang ketiga, uji konektivitas fisik. Pastikan kabel tidak ada yang lepas dan coba gunakan perintah seperti ping untuk teks koneksi. Terakhir, baca lognya. Log di router atau server seringkali memberi petunjuk sangat jelas tentang akar masalahnya. Dengan pendekatan sistematis, masalah bisa diatasi dengan cepat. Slide 10. Oke, kita sudah sampai akhir. Intinya, membangun dan mengelola LAN yang efektif adalah proses berkelanjutan dari perencanaan, implementasi, hingga maintenance yang cermat. Keamanan dan performa harus selalu jadi prioritas. Jadi apa langkah selanjutnya? Pertama, coba audit jaringan yang sudah ada, identifikasi area mana yang bisa ditinggalkan. Lalu yang kedua, pertimbangkan untuk menggunakan tools monitoring yang lebih profesional. Dan yang paling penting adalah investasikan pelatihan untuk tim IT Anda. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebih saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.